Halo Sobat JPW, ketemu lagi di channel YouTube JPW Indonesia. Kali ini saya dan Tito ingin membahas program JPW terbaru ya. Kita akan membuka program JPW Cafe and Resto Konsultan. Kita simak videonya. Oke Pak, kita ketemu di Coffee Talk lagi ya. Coffee Talk. Nah, Coffee Talk-nya sekarang di setup studionya JPW untuk live untuk TikTok. Ya, nanti kita bahas juga live TikTok-nya ya. Nah, di sini sesuai judul nih, kita nggak kemana-mana dulu nih. Ada program terbaru dari JPW Indonesia yaitu JPW Coffee Konsultan. Nah, itu kayak gimana sih Pak? Apa sih JPW Coffee Konsultan? Oke, jadi latar belakang yang membuat JPW akhirnya membuka jasa konsultan itu ya, sebenarnya latar belakangnya itu adalah kita ingin membantu teman-teman yang ingin memulai bisnis kafe ya atau coffee shop dari nol tapi masih awam, masih bingung harus mulainya dari mana, langkah awalnya seperti apa, setupnya seperti apa, SOP-nya kayak gimana, menu-menunya seperti apa, training karyawan barista dan lain seperti apa, kitchen seperti apa, kita bisa bantu setup semuanya nanti. Berarti gitu. Sebenarnya mirip-mirip sama franchise lah ya. Ya. Tapi tidak kita akuisisi semua kita yang megang sistem. Ya, sebenarnya bukan franchise sih. Jadi ya kalau franchise itu kan mereka jual sistem, pakai nama si mereka, ya. Semua udah terima beres, udah jadi. Ya kan kita bayar royalti. Kalau ini enggak sih, kita kayak konsultan aja. Kita membantu setup aja. Bantu setup dari nol. Dari nol. Bisa juga lengkap dengan program pendampingannya juga bisa. Kalau memang mau didampingi misalkan sampai 3 bulan pertama. 3 bulan. Setelah opening bisa 6 bulan. 6 bulan ya. Ya gitu. Sampai kafe itu berjalan. Berarti program jasa konsultasi dari mulai nol buat sobat JPW yang memang mungkin sampai opening, pengen buka kafe dari mulai awal sampai opening ya. Bahkan kita bisa bantu, misalkan sobat JPW masih punyanya ibaratnya masih berbentuk tanah kosong ya, kita bisa bantu konsultankan sampai ke konsep untuk bangunannya. Kalau perlu pengawasan bangunannya juga kita bisa. Kenapa kita menyanggupi itu? Karena kalau Sobat JPW lihat JPW Cafe and Garden yang ada di Depok itu kan lumayan gede ya. Ya untuk gardennya aja luasnya 1.200 meter, rukonya aja udah 250 meter, berarti udah hampir 1.500 meter. Ya, benar. Itu semuanya kita bangun sendiri. Kita tidak pakai kontraktor, nggak pakai arsitek, nggak pakai apa. Yang arsitekin siapa ya? Saya sendiri. Yang ngawasin bangunan siapa ya? Saya sendiri. Jadi saya ya insya Allah lumayan paham lah untuk mengawasi, untuk membangun bangunan ya. Sampai kita bisa lah. Bahkan kantor kita yang di Ampera ini kan renovasi sekitar 7 tahun yang lalu. Dulu kan nggak kayak begini bentuk yang di Ampera. Ini kan diratain sama tanah. Dibangun ya saya cuman pakai jasa tukang aja borongan. Tapi untuk ngawasin, desain semuanya dan lain-lain itu dari saya pribadi. Berarti malah mundur lagi di sebelum kafenya ada, bahkan dari tanah kosong. Iya betul. Kita bisa sampai kayak gitu kalau memang diperlukan. Gitu loh. Oke. Awalnya sebenarnya pengen bikin ini karena ada banyak customer yang nanya ya. Kayak kemarin kebetulan pas ada customer yang datang nyari Pak Togu, saya pengen tahu tuh ada satu orang ya, orang BSD tapi kita nggak nyebut nama. Gitu. Pak Togu ngobrol tuh sama beliau tuh ya. Gitu. Nah itu mungkin salah satu yang mencetuskan juga jadi kepikiran, ternyata ada loh orang kayak gini gitu. Nah, mungkin bisa disampaikan Pak, kenapa tuh beliau tuh? Oke, jadi sebenarnya memang ide konsultan ini udah lama sih saya pengen jalankan, cuman memang belum pernah kita publikasikan. Gitu ya, sampai kemarin itu saya ketemu sama customer, dia beli franchise salah satu merek kopi ya, salah satu merek kafe gitu ya, kopi. Itu nilainya berapa tuh? Nilainya 250 juta. Nah, lumayan kan Sobat JP, 250 juta. Terus 250 juta. Ya, tapi pada proses pelaksanaannya itu memang yang dirasakan si customer ini memang tidak seperti yang diharapkan ya, kalau menurut penuturannya ya. Seperti terkesannya dilepas ya. Jadi ya kalau menurut saya sih itu apa ya? Memang banyak banget ya orang sekarang jual merek. Jual franchise dengan model seperti itu. Jual nama. Jual nama. Sasarannya itu adalah orang-orang yang awam toh.
Yang benar-benar nggak ngerti. Benar-benar nggak ngerti. Yang mungkin dalam mindset mereka itu, gue dengan beli nama, Urusan beres. Urusan beres, selesai, kafe gue rame. Tinggal Tidak buka. semudah itu, Ferguson. banyak hal lain yang harus dipikirkan. Benar. Ya, jadi tidak semudah itu. Bahkan dia pun mengeluh, kenapa? Karena di sebelahnya ada kafe dengan namanya dia sendiri, tapi namanya ke barat-baratan. Ya, itu dia lebih rame dibandingin tempat si beliau ini. Gitu. Ya, jadi memang kalau mau ngebangun kafe itu harus dilihat dari pertama dari lokasinya seperti apa, target marketnya itu siapa, ya kan? Baru kita bisa set up nanti semuanya, menunya yang mau dibuat itu apa, range harga berapa, ingredients bahan bakunya yang mau kita pakai seperti apa, benar-benar harus disesuaikan. Ya buka di daerah BSD sama buka di daerah Depok mungkin berbeda dari segi harga. Buka daerah Depok sama buka daerah Jaksel mungkin beda. Konsepnya juga jauh pasti. Buka di Jaksel sama di Bekasi juga mungkin beda. Ya jadi memang harus benar-benar disesuaikan. Sasaran marketnya seperti apa tuh juga harus dipikirkan. Jadi kesimpulannya kalau menurut saya kemarin dari cerita beliau itu, ya jadi kayak seperti beli nama doang dan namanya juga nggak bagus-bagus banget. Seharga 250 juta memang dapat mesin kopi sih, dapat bahan baku. Tapi kalau mungkin hitung-hitungan nggak segitu lah, jauh ya. Itu sebenarnya kalau dengan menggunakan jasa konsultan, saya jamin 100% hasilnya akan jauh lebih bagus. Ya, benar. Dibandingkan dengan beli jadi seperti itu. Apalagi belinya di brand yang namanya juga belum terkenal. Sebenarnya sangat disayangkan, tapi nggak apa-apa. Ya bisa jadi itu uang belajar juga, uang belajar gitu beliau, ya. benar. Dan salah satu lagi ada kelemahan dari franchise model seperti ini adalah nih buat sobat JPW kalau mau memilih franchise ya, yang harus dipertimbangkan adalah satu, belilah franchise yang punya produk yang kuat. Jangan kalian pernah sekalipun membeli produk franchise yang memperbolehkan kita untuk merubah bahan baku, untuk menambah menu baik makanan maupun minuman sesuai dengan selera kita. Jangan pernah beli franchise seperti itu. Kenapa? Karena itu akan membahayakan kalian sendiri. Kenapa gue bilang bahaya? Ya contoh kalian beli franchise merek Cafe A gitu ya. Cafe A menunya 1-20 misalnya. 1-20 misalnya. Ada lagi buka Cafe B dengan Cafe A juga di tempat lain beli franchise lagi. Dia menunya 1-25. Nambah 5. Ya, nambah 5. Ya, bumerangnya apa? Kalau yang 5 ini lebih enak, ya di tempat kalian nggak ada, ya itu bisa jadi nanti orang akan lebih milih ke sini daripada ke tempat kalian. Ya, tapi itu baru masalah pertama. Yang masalah kedua yang lebih parah apa? Mereka bisa merubah bahan baku sesuai dengan selera mereka. Komposisi kopi bisa dirubah, terserah. Pokoknya terserah kalian aja yang beli. Bahayanya, oke lah kalau ini cuma menunya lebih banyak. Tapi syaratnya 20 menu ini sama rasanya ya, kualitasnya sama ya. Tapi kalau salah satu ada yang merubah bahan baku itu bahaya. Pasti beda. Ya, apalagi kalau 25 ini beda-beda resepnya. Namanya dong sama resepnya beda-beda. Bumbunya sudah dimodifikasi. Kalau tempat yang B itu tidak seenak kalian, efeknya apa? Dia akan mikir kafe merek A itu nggak enak. Dan akhirnya kena ke tempat kalian. Kena ke tempat lu. Padahal dia mainnya ke kafe B. Terus dia udah nyobain, kopinya B nggak enak. Ketemu lagi tempat kalian. Kafe A tadi. Mereknya sama, kopi A juga. Sama yang tadi di tempat yang B ya, tempat kedua. Betul. Ini pasti nggak enak. Boro-boro dia mampir. Dia bakal cerita ke teman-temannya. Kafe yang di sebelah situ tuh gue udah pernah nyobain. Waktu itu di tempat yang ini nggak enak. Itu juga pasti nggak enak. Ya, di tempat gue juga ada tuh merek A tuh. Berarti nggak enak juga tuh. Jangan-jangan tuh gitu. Bahaya. Padahal belum tentu karena ingredients di Cafe B tadi sama Cafe A ini berbeda. Gitu. Tapi kan customer nggak ngeliat kayak gitu. Ya brand image-nya udah jelek gitu. Begitu juga sebaliknya sih buat kalian, kalau emang orang udah bolehin ganti nama si franchisernya, berarti dia pasti siap-siap ambil angka 1000. Begitu kalian udah, lu udah nggak pakai bahan baku gua nih, ya udah jalan sendiri deh. Gitu pasti akan kayak gitu karena dia udah nggak dapet apa-apa lagi. Ya bahkan beliau kemarin bilang dia akan pakai nama ini beberapa bulan lagi aja. Habis itu mereka akan pakai nama sendiri. Rugi nggak 250 juta? Parah sih. Coba lu pakai JPW, nggak nyampe segitu. Kita bikinin yang benar-benar keren. Ya nggak, konsepnya semua kita pendampingan. Nggak nyampe segitu, biayanya jauh di bawah itu. Gitu loh. Jadi itu enaknya pakai konsultan di situ. Kalau kalian mau beli franchise kuliner, apapun itu kafe, resto, makanan, pokoknya satu sih.
kalian harus kiblat itu kedua merek aja sebenarnya. Pasti. Kalau nggak KFC atau McD, ya. Kalau konsepnya lari-lari dari itu, apalagi bisa ngerubah-ngerubah menu. Kalau KFC, McD mau dimanapun, seluruh dunia hanya per negara aja beda. Ya, karena beda kebiasaan orang-orang. Tapi di satu negara itu harus sama semua. Ya, menu kan? dasarnya. KFC di Singapura sama di Indonesia beda. Ya wajar, McD di Singapura sama Indonesia beda rasa. Sambalnya juga beda, karena kulturnya berbeda. Tapi di satu negara tuh harus sama. Betul. Tapi jangan sampai lu di setiap yang satu di Depok, yang satu di Lenteng Agung atau Pasar Minggu, rasanya beda-beda. Wah, itu ngaco sih. Ya, benar. Jadi hati-hati. Lu jangan pernah beli franchise yang bisa nambah menu, bisa modifikasi bahan baku. Jangan pernah. Gitu. Daripada lu ngeluarin duit buat beli franchise begitu, panggil aja JPW. Betul. Ya nggak? Kita bicarain, kita brainstorming bareng-bareng. Betul. Ya, kita develop cafe yang benar-benar proper sesuai dengan budget yang kalian miliki. Nah, gitu. Pertanyaan berikutnya. Jadi kalau anggap ada orang yang setuju nih, oke, saya pengen tahu sih seperti apa sih jasa konsultannya JPW kan. Gimana terus nanti dia apa langkahnya, nanti terus dia ngapain dulu nih. Ngubungin JPW terus kita ngobrol terus ngapain dulu gitu. Yang pasti ya kalau mau tertarik seperti itu bisa langsung hubungi CS JPW, nanti bisa langsung dengan Mas Tito atau langsung dengan saya juga bisa, ataupun kalau nanti di luar itu pasti nanti akan diarahkan ke saya atau ke Pak Tito sih. Betul. Ya. Nah, jadi nanti pertama sih kita akan ketemu dulu, kita ngobrol-ngobrol dulu, kita bahas skupnya apa aja, pendampingannya, konsultasinya seperti apa. Kan konsultasi macam-macam toh. Ada dari tanah kosong sampai yang tadi running. Dibahas tuh benar. Ya kan? Ada yang sudah punya tempat, sudah punya menu, sudah berjalan, tapi rugi. Nah, itu masuk ke dokter tuh. Nah, itu nanti ada lagi. Bisnis cafe and resto check up namanya. Nanti kita buat di konten berikutnya. Ada yang begitu, ada yang dia udah punya konsep, dia udah punya ide bangunan, tapi dia eksekusi udah bisa, tapi bingung nyari karyawannya, bingung trainingnya, bingung masalah SOP, bingung masalah menu, bisa juga. Bisa mulai dari menu dan karyawan ya. Betul. Jadi skupnya macam-macam, terserah kebutuhan Sobat JPW aja. Berarti yang paling penting kontak, terus kita duduk bareng ya. Duduk bareng, ngobrol dulu kayak duduk gimana. Bareng, ngobrolin, dan sebenarnya pasti akan ada yang nanya, budgetnya berapa sih Pak? Mulai dari berapa? Kalau budget, kita pakai patokan standar aja, tapi ini negotiable, ya bisa disesuaikan. Ya, tergantung dari skupnya seperti apa. Ya, kalau dari budget itu biasanya kita itu untuk budget itu dilihat dari RAB-nya. RAB yang dibutuhkan. Misalkan dari nol, dari tanah kosong sampai bangunan berdiri, sampai grand opening, misalkan ngabisin biaya 500 juta. Oke, 500 juta. Ya kan? Nah, itu biasanya kita nanti biaya konsultannya itu sekian puluh % dari RAB. Biasanya kayak ngambil gitu. Dari RAB berarti ngambil ya. dari RAB. Nah, itu lagi-lagi negotiable dan ngobrol dulu aja. Ngobrol dulu aja. Gitu, benar, mau pakai fixed cost juga bisa, mau pakai biaya tetap juga bisa. Misalkan, yaudah kita borongan nih saya begini. Borongan gitu. Deal sekian misalkan. Yaudah nanti skupnya seperti apa itu juga bisa. Intinya kita fleksibel sih. Yang penting kita bisa bantuin Sobat JPW sampai running. Dan ya di running itu juga nanti ada lagi nih model-model kayak gimana buat marketingnya, gimana buat bantuin kalau kita kayak ada tim sosmed nanti mungkin bisa ke arah sana juga. Betul. Kita akan bantu juga. Itu penting loh. Jadi kita kafe udah sebagus apapun, udah rapih, menu seenak apapun, tapi nggak ada yang marketingin, nggak ada yang berisikin ibaratnya, itu tetap bakal sepi Pak. Betul. Ya kan? Kecuali kita punya produk yang benar-benar unik dan kuat toh. Tau nggak lo? Makanan-makanan legend yang nggak perlu sosmed, bisa rame. Benar. Tapi untuk mencapai ke level itu susah bos. Lu harus dapat gift dari Tuhan gitu. Untuk dapetin menu yang benar-benar puluhan tahun develop itu susah. Jadi lu harus mainin sosmed. Iya, kalau nggak susah. Dan sekarang juga ya kita nggak bisa apa-apa ya kayaknya tanpa sosmed ya. Betul. Dan orang bisa ngancurin atau ngebangun sesuatu brand gitu ya, cukup dari sosmed doang Pak. Betul. Dan bahayanya sosmed juga kalau kita ada blunder, ada apa, itu berantakan semuanya. Dan JPW salah satu yang menurut menurut saya pribadi juga itu cukup bagus di situ, karena Pak Togu juga kan tadinya IT ya, basicnya memang sosmedan. Gitu, sosmedan terus digital marketing udah kuasain banget. Jadi itu bisa dibantu juga tuh di situ. Nanti kita ada tim. Betul. Gitu. Nah, apalagi ya Pak yang dibahas? Pokoknya intinya kalau kalian bingung ingin bangun cafe atau resto seperti apa, kita bisa bantu. Kalau perlu kita setupin semuanya. Dari nol, bahkan tadi dari minus, nggak ada bangunannya. Kita bangunin.
mulai minumannya juga, mulai dari minuman apapun nanti kita bisa bantu. Makanan juga, mau Chinese, Western, ya dan lain-lain itu bisa kita bantu. Nanti ada pertanyaan Pak, kalau saya mau nyontek menunya JPW gimana? Boleh aja, nggak ada masalah. Fine aja ya. Fine aja. Dan kita kan memang sudah terikat kontrak kan di situ untuk mengkonsul. Dan kita pasti akan total lah. Kalau Betul. Mas mereknya itu pakai produk itu pakai apa? Pasti dikasih tahu lah. Betul. Nggak mungkin kita ini belinya di kita doang. Itu kalau franchise sih sebenarnya gitu. Tapi kita lebih enak tuh sebenarnya nanti duduk kita bareng open aja semua dulu. kok. Nanti kita open semua, beli supplier di sini semuanya nggak ada masalah. Kita nggak pernah mikirin sih menunya rasanya sama. Benar. Rezeki orang udah beda-beda sih toh. Benar. Ya kan? Lo bisa bikin ayam kayak KFC. Belum tentu lo rezekinya sama kayak KFC. Brandnya juga jauh. Betul, Padahal rasanya enak juga. Padahal rasanya enak ya, juga. Benar, ngerti. Jadi nggak ada masalah kayak gitu. Ya, fine aja ya dan. Fine aja. Ya sebenarnya kalau saya di posisi sobat JPW yang lagi nyari apa ya wangsit ya, gue ada duit sekian gitu, bingung mau ngapain, mau buka kafe, terus gimana ya? Pusing nih nggak ngerti. Ya paling kalau saya pribadi belajar YouTube. Betul. Pertama itu kan belajar YouTube, ketemu JPW nih konten yang ini nih. Betul. Gitu. Daripada belajar YouTube ya kelamaan, datang aja ke JPW, kontak JPW, janjian sama Pak Togu sama saya buat, Mas, saya ada duit sekian, saya mau bikin kafe, konsepnya gini loh. Betul. Kira-kira gimana? Kan gitu lebih enak ya. Betul. Udah tinggal jalan. Kalaupun memang sebenarnya ya nanti ketika abis visit datang jadi gitu, ataupun memang kita dipakai atau tidak pun itu nanti kedua ada tambahan biaya dan gimana-gimana. Misalkan cuma mau ngobrol-ngobrol doang sih baik-baik aja gitu. Tapi ngobrol-ngobrol skupnya kalau emang belum deal ya kita ngobrol-ngobrol ya Pak. Iya. Kita orang belum deal. Jadi nggak bisa nanya tadi pakai kopinya special blend, creamernya apa? Gitu. Nggak bisa tuh gitu ke situ kecuali memang udah deal saya pakai jasa konsultan JPW. Betul. Gula arennya apa? Semua. Nah, itu pasti kita bongkar semuanya. Kayak gitu sih saya rasa. Jadi intinya nggak rugi lah. Benar. Ya jadi tujuan pakai konsultan dari JP ini kita itu membantu sobat JP untuk shortcut aja. Jalan pintas untuk trial error. Trial error ini kita udah alamin, kita udah banyak makan asam garam. JPW Cafe and Garden udah jalan 5 tahun. Di saat tetangga-tetangga kita pada tutup, alhamdulillah kita masih bisa survive sampai sekarang gitu. Bahkan kita ngelebarin ke belakang dari ruko aja sampai buka garden. Itu kan semua ada rahasianya, ada caranya. Benar. Itu pengalaman-pengalaman itu yang mahal sebenarnya, yang kita akan bantu sobat JPW agar bisa bertahan dan juga berkembang. Ya, buat sobat JPW yang memang masih mikir, wah kalau pakai konsultan buang duit. Iya, tapi lebih buang duit lagi kalau R&D dari awal. Betul, trial error itu setengah buang mati duit, buang waktu, manggil temen-temen, kalau nggak enak dikatain. Bener. Ya kan? Udah gitu nanti kalau enak pun masih ada kayaknya. Enak sih, tapi gitu kan. Belum lagi lo handling karyawan yang kerjanya nggak bener, nggak konsisten, handling kitchen yang masakannya nggak konsisten. Emang lo pikir gampang? Susah banget lo. Kerjaan assalamualaikum. Iya, kerjaannya assalamualaikum, izin mulu tiap hari, ya kan? Maaf Pak, saya tidak masuk. Pak, saya tidak masuk. Maaf Pak, saya begini. Wah, itu ada PR-nya juga tuh kayak gitu. Nah, kita bantu handling cara-caranya untuk ngatasin kayak gitu. Ya, gimana tuh? Iya, sampai berjalan dengan baik ya. Gitu. Saya rasa cukup ya Pak ya. Gitu ya. Ya. Satu lagi ada yang lupa. Nanti kita akan buat juga di konten berikutnya. JPW juga akan membuka program open for investment ya. Kita open untuk investasi ya. Jadi JPW Cafe and Garden berencana untuk buka di banyak cabang. Ya, kita open untuk investasi dari sobat JPW. Mungkin ada yang kelebihan duit, ya ingin invest di JPW. Ya, pendanaan dari kalian, full manajemen development dari JPW, nanti kita bagi hasil itu juga bisa. Nanti kita akan bahas di konten berikutnya. Oke, cukup ya Pak ya. Cukup ya. Sekian dulu kali ya. Siapa yang mau nutup? Bapak lah yang buka. Oke, terima kasih buat sobat JPW semua yang udah nonton. Ya, semoga konten ini bermanfaat ya. Kalau kalian tertarik jangan ragu, langsung aja kontak CS JPW. Ya, semoga JPW juga bisa membantu sobat JPW yang lagi kebingungan, bisa kita berkembang bersama, kita besar bersama. Itu aja, jangan lupa support terus channel YouTube JPW Indonesia dengan memberikan like dan subscribe. Bye-bye, thank you.